Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita berbincang tentang pernikahan antara orang Belgia dan orang Indonesia. Pada dasarnya, pernikahan itu baik itu menikah dengan orang Belgia atau menikah dengan orang Indonesia sama saja. Nah, kita ambil contoh membeli rumah, ya. Nah, di Indonesia kalau belum cukup uangnya beli rumah, menyewa dulu ya, baik itu yang sederhana atau yang sudah lumayan besarnya. Nah, karena kita tahu semua setiap awal pernikahan belum semua lengkap, masih banyak kekurangan. Nah, ada juga yang tinggal di rumah orang tua. Nah, sama juga seperti di Belgia. Nah, pernikahan di Belgia juga begitu. Nah, yang saya bicarakan di sini adalah orang biasa-biasa saja ya. Lain hal memang kalau orang kaya yang sudah lengkap semua dan sudah ada uangnya, banyak uangnya, dan juga sudah membeli rumah. Nah, yang saya bicarakan di sini orang biasa-biasa saja ya. Nah, di sini juga ada yang tinggal di apartemen sederhana ya sebelum uangnya cukup untuk membeli rumah, ada yang tinggal di studio. Nah, studio di sini baik saya jelaskan dulu, studio di sini adalah satu kamar ya, satu kamar yang lebih besar dari ukuran kamar biasa. Nah, satu kamar ini di dalamnya sudah ada tempat masak dan tempat tidur dan juga toilet ya dan meja makan ya. Dan juga kalau ada sofa kecil gitu ya. Jadi semua ada di satu ruangan dan ruangan ini memang tidak begitu besar. Sangat beda dengan ukuran rumah. Nah, ada juga yang tinggal di tempat orang tua. Ya, ada juga yang ini kadang agak susah yang namanya baru menikah ya. Kita pengen juga mesraan dengan suami kita. Tetapi kalau ada orang tua atau saudara yang lain, pasti ada rasa enggan untuk melakukan kemesraan. Jadi kayaknya ada sesuatu yang terblokir, seperti diblokir ya, tidak puas begitu loh. Tapi memang kalau keadaan mengadakan begitu ya kita harus terima. Nah, ditunggu. Seperti pepatah kita mengatakan, segalanya indah pada waktunya. Nah, ada juga yang tinggal di camper, di camper seperti tapi itu semua hanyalah untuk sementara. Nah, dikumpulin uang sama juga seperti laki-laki di Indonesia atau pernikahan di Indonesia sama juga. Ada juga yang kos-kosan dulu. Nah, karena kita tahu laki-laki yang belum menikah kalau sudah kos-kosan, tentunya dia mengambil kos-kosan yang kecil, ya, akan hanya masih sendiri. Nah, jadi bulan-bulan pertama pernikahan si wanita dibawa dulu ke tempatnya waktu dia single. Nah, tentunya akan kecil. Nah, diadakan kesepakatan bersama supaya menabung bersama. Nanti sedikit demi sedikit uangnya cukup dan akan membeli rumah. Nah, di Belgia ini begitu juga semua. Tidak semua langsung duduk seperti kata pepatah di Indonesia, jatuh ke tilem katanya. Jatuh ke kasur yang artinya itu ke orang kaya gitu. Nah, tidak semua bernasib ya yang menikah langsung ada semua lengkap. Tapi itu pun tidak enak. Kalau sudah semua lengkap, sudah dibeli rumahnya, berarti kamu tidak berhak dengan rumah tersebut. Contohnya, apabila ada perceraian, kamu tidak akan dapat hak di rumah itu karena rumah itu sudah dibeli sebelum kalian menikah.
Jadi tetapi kalau misalnya meninggal, nah kamu berhak sebagai istri untuk mendapat rumah tersebut sebagai warisan pertama, dan juga kepada anak. Nah, jadi kalau soal pernikahan, di awal-awal pernikahan sama saja di Belgia dan juga di Indonesia. Nah, adik-adik nanti siapa tahu ada yang mau menikah dengan orang Barat, jangan kaget aja. Saya hanya menerapkan saja ya, supaya nanti kalau ada jodoh kalian dengan orang Barat, biar jangan kaget aja ya. Jangan terlalu menghayal seperti yang di TV-TV, serba asik semua. Yang namanya juga masuk TV ya, semua kan yang keren-keren itu syuting-syutingnya. Rumah-rumahnya kan yang keren-keren dibikin syuting, namanya juga penjual ya. Nah begitulah, dan di Belgia ini juga begitu, semua berjalan dengan proses kecil-kecil dulu, sederhana dulu, baru nanti kalau sudah punya uang akan membeli rumah seperti apa yang diinginkan. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye dan Horas.